Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja perkenalkan, nama saya Fahmi Hamzah dari kelas IFK 1 kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang tugas besar manajemen proyek pada quality dan risk-nya. Langsung saja quality dulu. Oke, jadi di quality ini terdapat rencana quality assurance, yakni rencana manajemen kualitas untuk proyek pengembangan lapak perdagangan digital. Ini akan menetapkan aktivitas, proses, dan prosedur untuk memastikan produk yang berkualitas setelah proyek berakhir. Lalu tujuannya dari rencana asuransi ini adalah memastikan kualitas direncanakan, lalu menentukan bagaimana kualitas akan dikelola, lalu kualitas jaminan kualitas, lalu menentukan aktivitas kendali mutu, lalu menentukan standar kualitas yang dapat diterima. Itu merupakan tujuan dari rencana quality assurance. Lalu rencana kriteria mutu aktivitas. Pendekatan manajemen kualitas ini akan memastikan kualitas direncanakan untuk produk dari proses. Proyek ini akan memenuhi sasaran mutu dengan memanfaatkan pendekatan mutu integrasi untuk menetapkan standar mutu, mengukur mutu, dan terus meningkatkan mutu. Tim proyek akan bekerja dengan kelompok kualitas untuk menentukan dan mendokumentasikan semua standar kualitas organisasi dan proyek untuk produk dan proses. Semua dokumentasi berkualitas akan menjadi bagian dari rencana proyek pengembangan lapak perdagangan digital dan dialihkan ke operasi setelah proyek hasil diselesaikan. Lalu, tabel akan ditetapkan dan digunakan untuk mengukur kualitas di sepanjang siklus hidup proyek untuk produk dan proses. Tabel tersebut akan mencakup pertama susunan acara, lalu sumber daya, lalu biaya, lalu performa proses, di mana dalam performa proses ada pemanfaatan linear dan limbah material. Setelah itu performa produk, lalu kepuasan pelanggan dengan hasil uji coba lapangan. Lalu ada rencana kriteria mutu produk. Yang pertama produk quality, standar kualitas produk dan persyaratan akan ditentukan oleh tim proyek dan grup kualitas. Standar ini terutama akan didasarkan pada standar yang didokumentasikan lembaga sertifikasi perangkat lunak atau ISO. Karena produk uji coba diukur pada interval yang telah ditentukan sebelumnya, kami akan mengetahui bahwa produk tersebut sesuai dengan standar kualitas setelah mencapai 10 uji coba berturut-turut yang menghasilkan sistem yang 100% berada dalam kontrol kualitas yang dapat diterima. Lalu selanjutnya ada proses quality. Standar dan persyaratan kualitas proses akan ditentukan oleh tim proyek dan grup kualitas. Banyak dari standar ini akan didasarkan pada standar proses perusahaan yang ada. Namun demikian, diperkirakan akan ada beberapa langkah unik dalam pembuatan produk pengembangan lapak perdagangan digital yang memerlukan standar kualitas baru. Lalu, saat produk uji coba dibuat, tabel akan diukur dan dianalisis untuk menentukan kualitas proses setelah produk pengembangan lapak perdagangan digital memenuhi kepatuhan kualitas. Tabel proses berada dalam margin jaminan kualitas yang dapat diterima. Lalu selanjutnya ada quality assurance, di mana jaminan kualitas proyek pengembangan lapak perdagangan digital berfokus pada proses yang digunakan dalam pembuatan produk pengembangan lapak perdagangan digital. Untuk memastikan aktif kualitas, proses kualitas berulang akan digunakan selama siklus hidup proyek. Lalu manajer proyek pengembangan lapak perdagangan digital dan tim proyek melakukan penilaian pada interval yang direncanakan di seluruh
proyek untuk memastikan semua proses pengembangan lapak perdagangan digital mencakup waktu pembuatan konten, ketepatan konten yang diinginkan, dan kemampuan server untuk menampung traffic yang nanti. Lalu berikut merupakan tabel rencana pelaksanaan aktivitas penjaminan mutu, di mana ada aksi proses, yakni kecepatan mengakses konten tiap fungsionalitas, standar yang diterima yakni maksimal 3 detik untuk jaringan yang sangat baik, itu lebih dari 1 megabit per second. Lalu standar yang diterima yakni maksimal 7 detik untuk jaringan yang kurang bagus. Proses fase pada proses loading, pengecekan, interval pengecekannya terjadi saat pemuatan halaman. Lalu ada aksi selanjutnya, ini kecepatan mengakses konten tiap fungsionalitas item, yakni maksimal 5 detik untuk jaringan yang bagus, dan maksimal 10 detik untuk jaringan yang tidak bagus. Assessment intervalnya yakni tiap terjadi pemuatan pencarian item pada software yang kami buat. Lalu aksi selanjutnya yakni ketepatan konten yang ditampilkan. Standar proses yang diterima yakni harus tepat dan sebaiknya tidak ada toleransi terjadi pada pergantian halaman. Lalu assessment intervalnya yakni tiap terjadi penggantian halaman. Aksi selanjutnya yakni traffic mitigation, di mana standar proses yang diterima yaitu harus dapat menampung maksimal 1 juta tiap transaksi, 1 juta transaksi tiap detik. Assessment intervalnya tiap terjadi transaksi. Lalu berikutnya merupakan tabel rencana pelaksanaan aktivitas pengujian sistem produk dari salah satu produknya yakni pada session, di mana standar dari performance-nya yakni mampu membedakan user berdasarkan username dan password yang tersedia dengan benar. Lalu quality assessment aktivitasnya pada lab dan field testing yakni lapangan dan lab test. Assessmentnya dilakukan tiap melakukan session. Lalu pada produk sistem keamanan pada software, standar performanya yakni mampu mencegah orang yang tidak memiliki akses dapat mengakses informasi. Lalu untuk produk sistem rekomendasi, standar performanya yakni mampu merekomendasikan item yang diinginkan sesuai rating yang telah diberikan. Lalu untuk selanjutnya, untuk RIS, di sini terdapat top 3 RIS. Kami tentukan yang pertama kerusakan pada hardware dan software. Kerusakan pada hardware dan software pada komputer dapat menjadi masalah dalam melakukan pengerjaan proyek. Setiap masalah yang terjadi pada perangkat akan memperlambat pengerjaan proyek serta dapat merusak jadwal yang sudah ditentukan. Lalu nomor keduanya yakni human resource yang kurang ataupun tidak maksimal. Pembatasan pada setiap job akan mempengaruhi pekerjaan proyek hanya jika terdapat anggota yang tidak melakukan kerja dengan baik. Job yang tidak memiliki backup dapat merusak jadwal yang dengan signifikan. Hal ini karena job tersebut sementara akan dihandle oleh anggota lainnya sehingga kamu 2 jadwal sekaligus. Jadi permasalahan tersebut menjadi top 3 yang telah kami tentukan. Lalu top 3 risk selanjutnya adalah perubahan spesifikasi rumit yang mendadak. Perubahan pada spesifikasi sistem yang mendadak dapat memunculkan cukup banyak masalah. Karena jika hal ini terjadi, sistem akan dirubah dalam waktu yang singkat tanpa adanya perencanaan yang cukup. Nah, itu merupakan top 3 risk.
yang telah ditentukan. Lalu pendekatan manajemen risiko. Kami melakukan pendekatan yang diambil untuk memanage risiko dalam proyek, termasuk proses metodikal, di mana proyek tim diidentifikasi dan dinilai, kemudian diperingkatkan setiap risikonya. Risiko yang paling mungkin terjadi dan memiliki dampak besar akan ditambahkan ke jadwal proyek untuk memastikan bahwa project manager dapat mengambil langkah untuk mengimplementasi respons mitigasi yang tepat dalam jadwal. Lalu ada identifikasi risiko, di mana pada proyek ini, identifikasi risiko dilakukan di awal meeting. Metode yang digunakan anggota proyek untuk mengidentifikasi risiko adalah metode Crawford-Leong, di mana project manager akan membuat anggotanya menulis risiko yang mungkin terjadi dalam waktu 10 menit. Lalu ada expert interview, yakni interview dengan expert yang diadakan untuk proyek yang menghasilkan beberapa risiko yang mungkin terjadi dan segera dilakukan perubahan pada project plan. Lalu, sisa dari risikonya dimasukkan ke dalam risk register. Dari identifikasi tersebut ada lagi risk assessment meeting, yakni pertemuan untuk membahas risiko diadakan antara anggota proyek dan pemegang saham atau stakeholder. Risiko akan diidentifikasi dan ditambah ke dalam project plan dan risk register. Lalu, historical review of similar project dalam pengidentifikasian risiko, yakni anggota tim akan diminta untuk mengulas proyek yang sama dalam rangka untuk mengetahui risiko yang paling sering terjadi dan strategi untuk mengatasi risiko tersebut. Selanjutnya yakni kualifikasi dan prioritas risiko. Untuk mengetahui seberapa parah risiko yang diidentifikasi oleh tim, probabilitas dan dampak yang dimiliki dimasukkan ke setiap risiko yang sudah di-list. Proses ini membuat project manager dapat mengetahui untuk memprioritaskan faktor risiko tiap risikonya. Setelah risiko ditetapkan, probabilitas serta dampaknya dan ditaruh di posisi yang tepat pada chart, akan disimpan kemudian. Project manager kemudian pindah ke risk avoidance planning. Lalu poin selanjutnya yakni monitoring risiko, di mana risiko yang paling mungkin terjadi dan memiliki dampak besar telah ditambahkan ke dalam project plan untuk memastikan bahwa risiko tersebut dimonitor atau diawasi. Setiap minggunya anggota proyek akan membahas risiko tersebut, namun hanya risiko yang jatuh pada waktu tersebut yang didiskusikan. Lalu ada poin selanjutnya yakni mitigasi dan penghindaran risiko, di mana project manager telah memimpin anggota proyek untuk mendevelop respons dari tiap risiko yang telah diidentifikasi. Risiko tersebut akan dikualifikasi dan tim akan membangun sebuah cara untuk menjauhkan proyek dari risiko serta mencari solusi jika risiko tersebut terjadi. Risiko ini juga sudah ditambahkan ke dalam risk register dan project plan untuk memastikan bahwa terus dimonitoring pada waktu yang tepat dan direspon dengan cara yang tepat juga. Risiko dalam proyek akan di-manage dan dikontrol berdasarkan waktu, scope, dan biaya. Tiap risiko akan diidentifikasi bagaimana risiko tersebut mempengaruhi ketiga hal tersebut. Dalam beberapa kasus yang ekstrem, diperbolehkan fleksibilitas pada salah satu constraint tersebut. Hal ini menjadi pilihan terakhir jika risiko memang tidak dapat dihindari dan tidak memiliki solusi yang dapat bekerja. Lalu yang terakhir adalah risk register, di mana risk register untuk proyek tersebut adalah sebuah log yang berisi risiko yang telah diidentifikasi, probabilitasnya dan dampaknya pada proyek
kategori, strategi solusi, dan kapan kemungkinan akan terjadi. Register ini dibuat lewat project risk management di awal meeting yang dipimpin oleh project manager. Dalam meeting ini, anggota akan melihat dan mengkategorikan resiko yang mungkin ada, disematkan probabilitas terjadinya, dan dampak yang mungkin dihasilkan. Risk register juga berisi tentang solusi untuk tiap resikonya. Dan berikut merupakan risk register dari kelompok kami, di mana kami telah mengidentifikasi beberapa risk yang kemungkinan akan terjadi. Contohnya, tujuan dan kebutuhan proyek tidak didefinisikan dengan baik. Hal yang memicu risiko tersebut, kami berpikiran bahwa kurangnya pemahaman terhadap proyek yang akan dibangun, sehingga terdapat kesalahan ketika mendefinisikan kebutuhan sistem. Lalu orang yang bertanggung jawab, yakni bisnis analis, dengan respons mitigasi, dengan rencana responnya, yakni melengkapi kasus bisnis jika belum disediakan, dan pastikan tujuannya didefinisikan dengan baik di project charter dan PID. Kami menghitung probability dari risk ini dengan nilai 3, dengan impact 3 dari 5, sehingga panjang P kali L, probability kali impact, memiliki nilai 9 dan merank dan mendapat ranking 3, di mana ranking satunya dari risk yang telah diidentifikasi, yakni kesalahan pada perkiraan biaya atau penjadwalan, di mana pemicu dari risk tersebut adalah banyaknya perubahan pada jadwal dikarenakan kondisi tempat proyek berlangsung, atau berubahnya mata uang dengan cukup drastis yang menyebabkan biaya kebutuhan proyek melonjak, di mana penanggung jawab dari risk tersebut dimiliki oleh project manager dengan respon transfer atau dengan kata lain menginformasikan kepada seluruh tim. Lalu respons plan-nya yakni memiliki dua respon untuk risk tersebut, yakni perkiraan dan dibagi dua menjadi perkiraan biaya dan kesalahan penjadwalan. Dengan menggunakan metode estimasi biaya dan melacak biaya dengan cermat, lalu memperkirakan biaya pada saat penyelesaian, lalu membuat penyesuaian, di mana probability di sini harusnya 3, probability-nya 3, impact-nya 4, sehingga memiliki nilai 12 dengan rank memuncaki risk dari semua risk. Dapat dilihat berapa risk yang kemungkinan akan terjadi. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.